Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syari'ati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan. Karena kehidupan itu adalah aktivitas atau amalan. Maka apabila amalan atau aktivitas itu tidak dituntun dan dibimbing oleh ilmu pengetahuan, maka berarti perbuatan itu adalah ditolak. Apalagi masalah amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu ilmu. Sehingganya kedudukan ilmu itu adalah paling teratas di dalam segala hal. Maka itulah kita perlu mempekajikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita bertambah tahu, bertambah mengerti, bertambah paham tentang agama kita sendiri dan hal-hal yang menyangkut dengan amalan dan perbuatan atau ibadah. Banyak sekali manusia yang tertipu. Dia anggap bahwa kalau sudah bisa itu sudah cukup. Contoh, sholat 5 kali sehari semalam. Kalau mereka sudah mampu melaksanakannya, sholat itu 5 kali sehari semalam, bahkan ditambah dengan yang sunat-sunat, mereka sudah merasa cukup. Itu sebetulnya tertipu. Mengapa? Karena kepandaian sholat itu bukan hanya sekedar duduk tegak, membaca, menyempurnakan syarat rukun ditambah dengan yang sunat-sunat, tidak cukup sampai di situ. Sholat itu harus mampu seseorang benar-benar menghubungkan jiwanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh-contoh orang-orang yang tertipu dalam kehidupan di permukaan bumi. Nah, hari kini banyak yang seperti itu. Kalau nyala pandai salat, pandai puasa, pandai zakat, mereka sudah merasa cukup. Ya, itu sebetulnya adalah ketertipuan yang amat luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan kini kita sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 164. Ya, terlebih dahulu kita artikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih berganti malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan sampan-sampan yang berlayar di dalam lautan, bima yanfa'un nasa, dengan apa yang memberi manfaat akan manusia, wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang telah menurunkan Allah daripada langit, min ma'in, yang terdiri daripada air, fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, maka menghidupkan Allah dengannya air itu akan bumi setelah matinya bumi. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan mengembangbiakkan Allah padanya bumi itu dari masing-masing atau segala yang melata. Wa tasrifir riyah, dan perputaran angin
angin, was-sahab dan awan, al-musakhkhari bainas sama yang beredar atau yang dipatukan di antara langit dan bumi, la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh menjadi ayat bagi kaum yang mengakali. Itu arti ayat. Nah, kalau kita bicarakan ayat itu secara keseluruhan, berarti Allah memanjangkan, memberitakan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang harus tampak, yang harus bisa kita akui melalui ayat-ayatnya sendiri. Itu pada prinsipnya ayat itu. Nah, tetapi kalau kita lihat kalimat-kalimat yang ada di dalam ayat itu akan membuat kita lebih panjang lagi pembicaraan. Apalagi kalau kita lihat kata per kata, lafaz-lafaz yang ada di dalam ayat itu akan mengundang kita untuk berbicara lebih panjang lagi. Jadi maka oleh sebab itulah kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk dapat memahami ayat, memahami kalimat atau memahami kata per kata yang ada di dalam ayat. Nah, kita lihat inna fi khalqis samawati wal ard, bahwa sesungguhnya pada khalqis samawati, pada ciptaan langit dan bumi. Pertama, waqtilafil laili, dan juga pergantian siang dan malam. Nah, di situ kita menemukan inna itu adalah huruf taukid namanya. Allah benar-benar menyatakan. Bayangkan, manusia saja kalau benar-benar mengatakan, rasanya kita mungkin tidak percaya. Orang dusta, orang bohong sekalipun kalau dia mengatakan sesuatu itu benar-benar, ya, diungkapkan dengan segala macam kemampuan, kalau perlunya bersumpah-sumpah, barangkali kita akan percaya. Bayangkan kini Allah Subhanahu wa taala yang berkata benar-benar itu. Orang yang tidak pernah dusta, orang yang tidak punya kekurangan, orang yang tidak punya kekeliruan, orang yang mempunyai kepastian, dialah yang berkata bahwa sesungguhnya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang terdapat pada diri manusia. Percaya, tetapi objek kepercayaannya itu kadang-kadangnya lebih mudah percaya kepada selain Allah daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah. Itu masalah besar di dalam kehidupan. Jadi kalau orang yang berbicara penuh dengan janji-janji mulut, diucapkan dengan kata-kata taukid misalnya, kita mudah percaya. Tetapi mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai macam ayat, ada Allah itu yang memulai dengan inna, ada yang memulai Allah itu dengan qad, dan ada yang menambah di ujung fi'il mudhari itu dengan huruf taukid. Dengan kata lain, Allah menyatakan benar-benar sesungguhnya, tapi bagi manusia itu sulit untuk percaya. Nah, maka oleh sebab itulah kita harus tahu apa yang dikatakan Allah dengan sesungguh-sungguhnya itu dalam ayat tadi tentang ciptaan langit dan bumi. Jadi tentang ciptaan langit dan bumi itu sungguh benar-benar itu menjadi ayat, menjadi tanda bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khalqi itu artinya menciptakan. Ja'ala artinya menjadikan. Kalau ja'ala menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain, tetapi masih tetap sesuatu itu pada sesuatu yang lain, itu namanya ja'ala. Nah, misal dijadikan tape recorder dari plastik misalnya. Jadi plastik yang dijadikan tape recorder, ya,
Muhyiddin, tapi yang plastik itu masih bisa ditentukan di situ. Itu namanya ja'ala. Nah, kalau misalnya seseorang membuat layang-layang dari bambu atau dari kertas, walaupun sudah menjadi layang-layang, tapi yang bambu tetap bambu, yang kertas tetap kertas. Itu namanya ja'ala. Lain halnya khalaqa. Kalau khalaqa itu dijadikan oleh Allah sesuatu atau dijadikan sesuatu menjadi sesuatu, yang sesuatu yang dijadikan tadi tidak lagi berada pada sesuatu. Misal dijadikan Adam daripada tanah. Nah, apakah masih ada tanah itu di tubuh Adam? Tak ada lagi, habis tanah. Ya. Dijadikan tubuh Adam itu dari tanah, akhirnya yang kita temui pada tubuh Adam itu bukan tanah, tetapi adalah daging. Itu khalaqa. Dan kemudian ada lagi di balik itu namanya fatara. Fatara itu artinya adalah menjadikan sesuatu yang belum pernah jadi, belum pernah ada. Itu namanya fatara. Jadi bumi langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada satupun bahannya, tidak ada contohnya untuk dijadikan bumi langit itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fatara. Itu makanya di dalam Islam kata fatara itu hanya teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataras samawati wal ardh, yang telah mencipta langit dan bumi, artinya menciptakan langit dan bumi dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Itu bedanya. Nah, itu makanya kita pelajari. Kalau kita menemui kata ja'ala, kita harus paham. Pada umumnya adalah sesuatu yang dijadikan yang lain, tapi sesuatu tetap sesuatu. Nah, dan kemudian kalau khalaqa, menciptakan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak ada lagi pada yang diciptakan. Kalau fatara, maka menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang belum ada sesuatu itu sebelumnya. Tidak ada contoh, tidak ada bahan bakunya. Itu namanya adalah fatara. Di dalam salat kita apa tuh? Ya, fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Yang mencipta langit, ya. Fataras samawati wal ardh, dan bumi, yang mencipta langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada. Di dalam ayat tadi diciptakan oleh Allah khalqis samawati wal ardh. Berarti yang bumi langit itu tuh yang dimaksud bukan ciptaan awalnya, tetapi terjadinya sesuatu di dalam alam itu, di dalam bumi dan langit itu. Ya, mungkin seperti yang tadi, sesuatu menjadi sesuatu, lalu sesuatu masih tetap ada. Itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala padi, ya, lalu padi itu menjadi boreh, menjadi lontong dan lain sebagainya. Itu adalah khalaqa. Yang zat borehnya masih ada. Ya, tak hilang. Nah, jadi bumi itu, langit itu Allah yang menciptakan. Apa yang dapat kita gambarkan di situ? Apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia, pada hakikatnya adalah Allah yang melakukan. Itu kadang-kadang kita susah memahaminya. Apapun yang dilakukan oleh manusia, pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang khalqis samawati wal ardh. Untuk itu perlu kita nalar, perlu kita buktikan. Contoh, dulu pernah disampaikan, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, katakanlah menulis, ya, nah kemudian tulisan itu tidak akan pernah ada kecuali karena ada orang yang menulis. Orang yang menulis itu tidak akan pernah bisa menulis kalau tidak ada kodratnya untuk menulis. Orang yang punya kodrat untuk menulis tidak akan bisa menulis kalau tidak ada keinginannya untuk menulis.
Orang yang punya keinginan untuk menulis tidak akan pernah menulis kalau tidak ada ilmunya yang akan dituliskan. Orang yang punya ilmu itu tidak akan pernah menulis kecuali karena hidup. Orang yang hidup tidak akan pernah hidup kecuali karena hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi di permukaan bumi, pada lahirnya nampaknya tangan yang menulis, tetapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada lahirnya kita yang melakukan, tapi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Allah, khalqis samawati wal ard. Allah itu yang mencipta langit dan bumi, yang kamu itu hanya membuat sebab sama sekali. Tapi orang-orang yang tidak sampai jangkauan ilmunya ke arah itu, maka yang terjadi apa? Di waktu dia berbuat, dialah yang namanya dia rasakan berbuat. Apabila dia menyudahkan suatu pekerjaan, dialah yang dirasakan sebagai orang yang berkemampuan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Inilah yang dikatakan syirik maknawi. Nah, syirik namanya? Maknanya syirik, nampaknya enggak syirik, tetapi makna yang terkandung di dalam perbuatan tadi adalah syirik. Awas, orang yang masih tinggal tetap di dalam kesyirikannya, nah maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama membagi-bagi syirik itu, ada syirik itu syirik zahir, nampak, menyembah patung, menyembah berhala. Ada syirik itu yang samar-samar, dia tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tetapi diperbudak oleh materi, itu juga syirik. Dan ada syirik itu yang tidak nampak, hanya di dalam saja. Itu adalah apabila seorang mengagungkan yang lain, menyamakan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya, menyamakan orang-orang pintar dengan Allah, dengan kemampuan Allah dan sebagainya. Dan kemudian ada syirik yang paling tersembunyi. Apa itu? Yaitunya merasakan bahwa kemampuan itu berada pada dirinya, tidak dia merasakan bahwa semua kemampuan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat Nabi kita memerintahkan ibda bi bismi rabbik, mulailah dengan nama Tuhan engkau. Apa sebab? Karena segala sesuatunya itu adalah dari Allah. Jadi memulai makan harus mengenali atau kita paham bahwa itu dari Allah. Itu tidak mampu makan, tidak mampu menyuap nasi, tidak mampu menelan nasi kalau proses tadi tidak ada. Jadi mengapa terjadi menyuap nasi? Karena ada kudrat. Berikutnya mengapa terjadi makan itu? Dikarenakan tadi Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan membaca bismillah. Diwajibkan mengenali itu. Apa sebab? Karena tidak dapat tidak bahwa memang seluruhnya itu adalah dari Allah. Tidak ada diam, tidak ada gerak illa billah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka berarti di dalam kata bismillahirrahmanirrahim, karena sangat dituntut memulai dengan bismillah itu segala sesuatunya. Bismillahirrahmanirrahim itu berarti mengandung dua hal. Yang pertama mengandung sababiyah. Jadi sewaktu kita membaca bismillahirrahmanirrahim, sunat membacanya, kita wajib merasakan bahwa kok makan itu tersebab dari Allah. Kalau minum itu tersebab dari Allah. Kalau belajar seperti yang ini tersebab dari Allah. Tidak mungkin akan bisa jadi kalau tidak tersebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya seperti yang tadi. Tidak mungkin mulut kini kau berbicara kalau tidak ada kodrat. Tidak mungkin kodrat akan membuat mulut berbicara kalau tidak ada kehendak. Tidak mungkin kehendak tadinya akan berkehendak kalau tidak ada ilmu. Tidak mungkin ada ilmu kalau tidak ada hidup. Tidak mungkin ada hidup kecuali karena adanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sababiyah. Yang kedua, di dalam bismillah itu terkandung ma'iyah. Ma'iyah artinya menyerta dengan Allah. Tak ada yang terpisah.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Tidak ada yang berdiri sendiri. Ibarat seperti lampu. Kalaupun lampu kini kau menerangi, tapi sebetulnya lampu tidak berdiri sendiri. Ada hubungannya disertai oleh kabel, disertai oleh arus, disertai oleh dinamo, disertai oleh ilmu insinyurnya. Jadi maka untuk itu, walaupun lampu beraktivitas untuk menerangi, namun lampu tadi disertai oleh yang lain, disertai oleh insinyurnya, disertai oleh ilmu insinyurnya atau dinamonya. Nah, kita pun di dalam beraktivitas seperti itu. Tidak mungkin pengajian disampaikan, tidak mungkin kita duduk, tidak mungkin kita bergerak kecuali itu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itu kita di dalam hidup jangan dibiarkan rasa itu hilang, lupa. Mengapa? Kalau itu lupa, sekalipun bismillah diucapkan, maka keberkatan akan dicabut dari apa yang kita lakukan. Menurut ulama, kalau kita makan lalu kita tidak baca bismillahirrahmanirrahim atau tidak mengingat, tidak mengenal kita akan sababiyah dan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala tadi, maka berarti kita makan itu beserta dengan setan. Kalau kita tidur berarti kita tidur disertai setan. Kalau kita berbicara berarti berbicara disertai setan. Termasuk mengaji sekalipun kalau itu dilupakan, berarti kita mengaji bersama dengan setan. Jadi maka untuk itulah kita tidak boleh untuk tidak sadar, untuk tidak mengenali bahwa kita selalu disertai oleh Allah, dan apapun yang kita lakukan itu adalah tersebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, andai kata itu memang benar-benar kita rasakan, tidak kita ragukan lain yang dua itu sababiyah dan ma'iyah, maka barangkali tidak ada satu detik waktu pun untuk bermaksiat oleh manusia. Barangkali tidak ada sejengkal tanah pun untuk berbuat salah oleh manusia. Tapi karena itu tidak ada dia rasakan, tidak dia sadari, walaupun dia ucapkan bismillahirrahmanirrahim, namun mereka masih lantang, masih leluasa untuk mendurhakai dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila manusia itu bermaksiat kalau apabila lupa dengan Allah, kalau apabila merasa tidak dengan Allah. Tetapi bila manusia itu tidak bermaksiat, itunya apabila manusia ada yang menyertainya, maka dalam kehidupan orang yang tidak berilmu itu tidak bermaksiat adalah karena dia merasakan disertai oleh manusia, bukan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan baiknya adalah perbuatan baik tiruan sama sekali. Inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya tentang ciptaan langit dan bumi itu adalah menunjuk pas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berbuat, Allah ya itu yang menyertai, yang membuat tadi. Rasul-rasulnya itu tidak sulit itu. Jadi kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim, cukup makan apa ya, minum misalnya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Membacanya itu sunat. Tapi merasakan itu tidak mungkin ada kodrat itu kalau tidak ada ya Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita lakukan, minum itu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah, ditilik oleh Allah, didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sewaktu kita minum, kita tidak akan berbuat apa-apa. Kita akan pasrah, kita akan menyerah, kita akan merasakan bahwa kita minum itu adalah dari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minum adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka minum yang seperti itu, sekalipun hanya satu teguk air, maka justru minumnya berpahala, dan pahala itu akan dia terima akibatnya di dunia atau di akhirat. Di dunia diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mereka akan diberi pahala minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menganggap bahwa minum itu urusan dunia. Oh, makan minum itu urusan dunia, berpakaian urusan dunia.
Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia itu adalah untuk mengurus akhirat. Itu salah kaji itu? Tidak. Nabi Muhammad diutus ke dunia itu adalah membawa Al-Quran. Yang Al-Quran itulah mengatur seluruh urusan dunia dan akhirat. Sampai-sampai kepada minum kita contohkan tadi, diatur itu. Kalau tidak karena agama Muhammad, jangankan minum, sholat saja itu tidak akan berpahala, akan berdosa seseorang dari sholat. Begitu pentingnya ilmu dan pengetahuan itu. Jadi maka berarti di dalam ayat itu terkandung ma'iyah dan sababiyah. Lihatlah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang menyangkut dengan diri kita sudah kita contohkan tadi. Begitu yang menyangkut dengan orang lain. Oh, jadi kalau begitu Buya, tentu yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah. Benar. Sama aja arus tadi. Kalau kulkas dingin dari arus itu, dari dinamo. Kalau setrika panas itu dari dinamo itu. Nah, di mana persimpangannya? Persimpangannya adalah pada ilmu. Jadi seseorang yang mau mengaji itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengilmui, tahu bahwa itu adalah baik, dia rasakan ini adalah keuntungan, lalu dia ngaji. Orang yang tidak mengaji pun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ilmunya salah. Dia tidak tahu, tidak mengenali bahwa betapa pentingnya ilmu dan pengetahuan itu. Nah, jadi di zaman kita kini para ahli mengatakan banyak buta huruf abad 21. Apa yang dikatakan buta huruf abad 21? Kalau buta huruf abad 19 itu tidak pandai tulis baca, tidak tahu A sampai Z. Kalau kini tidak boleh buta huruf itu. Buta huruf kini apa yang ada? Buta huruf abad 21. Dia pandai membaca tapi tidak pandai melihat. Dia bisa membaca inna fi khalqis samawati wal ardh, tapi tidak pernah nampak olehnya apa yang dia baca. Ya, dia bisa belajar tetapi dia tidak menganalisa. Akhirnya orang itu disebut dengan buta huruf abad 21. Hujan turun, tahu nampak oleh matanya hujan turun, tapi tidak pernah sampai pemikirannya bahwa hujan itu sebenarnya dalam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi panas, nampak oleh matanya, dia rasakan panas itu oleh daging kulitnya, tetapi dia tidak mampu merasakan. Itu adalah menunjuk kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah buta huruf abad 21. Jadi banyak kita kadang-kadang sudah profesor, sudah doktor, tapi tidak nampak hikmah, tidak nampak rahasia, tidak nampak keagungan Allah di balik apa yang dia tahu. Itu namanya adalah orang buta huruf, walaupun profesor doktor. Nah, jadi zaman kita kini memang aneh. Anehnya, ya kalau yang baik itu memang benar-benar baik, tapi kalau buruk betul-betul buruk. Maksudnya apa? Ya, terlampau mereka punya ilmu pengetahuan, tapi tidak pernah nampak kebesaran Allah. Mereka punya titel, punya sekolah tinggi, punya jabatan, tapi tidak pernah melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat apa? Kemampuan manusia, kemampuan dirinya sendiri. Itu makanya kini orang berebut-rebut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Ya, aku pernah pertama berdialog dengan seorang teman. Teman itu menjadi caleg. Ya, maaf kalau ada caleg sih kok. Lalu aku tanyakan, jadi aku kini kan maju iyo. Pada maju